Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya, Okta. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pangkat dan bentuk akar. Soal ini merupakan soal ulangan untuk anak-anak siswa kelas 9 ya, dengan materi pangkat dan bentuk akar. Buat teman-teman sekalian yang ingin soal ini, silakan bisa di-download di kolom deskripsi ya. Bapak Ibu guru juga bisa gunakan soal ini untuk diujikan ke anak-anak yang Bapak Ibu guru ajar. Oke, langsung aja kita ke soalnya dan langsung kita bahas. Soal yang pertama adalah tentukan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. A 2 pangkat 5. Oke, kita kerjakan di sebelah sini ya. Ya, sebelum kita bahas, teman-teman sekalian yang sudah download soalnya silahkan dikerjakan terlebih dahulu untuk latihan, baru kemudian kita cross check dengan pembahasan yang ada di video ini, sehingga teman-teman sekalian terlatih dan bisa juga dapat pelajaran dari membaca, dari mengerjakan soal ini sekaligus melihat video ini. Baik, untuk 1A ya, 2 pangkat 5 itu berarti perkalian berulangnya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, saya rasa teman-teman udah bisa semua ya. Untuk yang B pun sama ya, A pangkat 7 berarti A dikali A sebanyak 7 kali. 1, 2, ya 7 kali ya, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk B 3, maaf yang C ya, 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 ini kita positifkan dulu pangkatnya, kita pindah ke bawah jadi 1/3 pangkat 2, atau boleh juga kita tulis jadi 1/3 pangkat 2 seperti ini. Jadi perkalian berulangnya adalah 1/3 dikali 1/3. Oke, ini yang C ya, maaf ya. Terus yang D 1/2 pangkat 3 berarti 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Oke, nomor 1 sudah kita jawab semuanya. Bagaimana dari keempat poin soal yang ada di nomor 1 ini, teman-teman betul berapa soal? Ya, kalau komen ya di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut ya. 2A di situ ada 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 3 ditambah 1 pangkat negatif 4. Ya, ini 2 pangkat nomor 2 bagian A ya, 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 3 ditambah 1 pangkat negatif 4. Ini kita positifkan dulu pangkatnya ya teman-teman ya. 2 pangkat negatif 2 berarti sama dengan 1/2 pangkat 2. Kemudian ditambah 3 pangkat negatif 3 berarti 1/3 pangkat 3. Ya. Kemudian 1 pangkat negatif 4 itu bisa kita rubah jadi 1/1 pangkat 4 atau 1/1 aja ya, kita rubah ini jadi 1/4 ditambah 3 pangkat 3 itu 27, ini 1/1. Kita samakan penyebutnya ya, kita pakai KPK dari 4 dan 27, kalikan aja ya, 27 dan 4. 27 kali 4 nih berarti 8 nyimpen 2, 108 ya. Ini 108. 108 dibagi 4 itu 27.
Ya, 27 ditambah 4 ditambah 108. 27 ditambah 4 itu 31, berarti 108 ditambah 31 sama dengan 139. Jadi ini 139 per 108. Oke, begitu aja nggak apa-apa sih teman-teman, tapi kalau mau dirubah ke pecahan campuran juga boleh. Ya, ini saya pindah ke bawah aja biar muat untuk dirubah ke pecahan campuran. Jadi ini berapa tadi? 139 per 108. Berarti ini 1 ya. 1 sisa 31 ya per 108. Nih kalau pecahan campurannya seperti ini. Oke, nomor 2A sudah kita bahas. Apakah teman-teman benar? Ya, silakan dicek sendiri. Kemudian untuk yang B kita akan bahas di halaman berikutnya. Baik, berikutnya untuk soal nomor 2B ya, kita akan sederhanakan bentuk ini ya. Ini hanya salah satu alternatif solusi ya teman-teman, ya masih banyak cara yang lain gitu ya. Jadi ini hanya saya tampilkan salah satu yang menurut saya paling mudah ya. Gimana ini kita rubah si sepertiganya jadi 3 pangkat negatif 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3, kemudian 243 nya kita rubah juga jadi 3 pangkat ya. 243 itu 3 pangkat 5 ya, kemudian dibagi dengan ya ini 9 pangkat 2 kita rubah jadi 9 pangkat negatif 2 ya. Oke, kemudian yang ini kita buat jadi 3 pangkat negatif 3, perkalian dengan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, kemudian dikali dengan 3 pangkat 5 dibagi dengan 9-nya kita rubah jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 2, berarti 3 pangkat negatif 4 ya. Ini 3 pangkat 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4, sama dengan untuk perkalian pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang ya, sifat bilangan berpangkat. Jadi ini negatif 3 ditambah 5 dikurangi negatif 4 sama dengan 3 pangkat negatif 3 tambah 5 itu 2 positif ya, positif 2 ditambah 4 berarti positif 6, maka bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 6. Oke, itu nomor 2B. Berikutnya untuk 2C sama dengan sini A kita kumpulkan dengan A ya, karena pembagian pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat negatif 5 dikurangi 1, kemudian B-nya pangkat negatif 1 juga dikurangi 1, dan C-nya pangkat negatif 4 dikurangi negatif 6 ya, sama dengan A pangkat negatif 6 dikali B pangkat negatif 2 dikali C pangkat 2 ya, ini negatif 4 ditambah 6 itu 2. Kita buat pangkatnya jadi pangkat positif ya, jadi C pangkat 2 dibagi A pangkat 6 kali B pangkat 2 ya. Itu tadi pembahasan nomor 2 A, B, dan C. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Berikutnya soal yang nomor 3 ya, sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Kita akan kerjakan satu-satu. 3A, di situ ada akar 175 ditambah 4 akar 7 ya. Ini 75 ya. Kemudian dikurangi akar 63. Oke, ini sudah ada kata kunci sih untuk nomor 3A ini ya. Di sini sudah ada akar 7 kuncinya di situ. Berarti 175 dan 63 bisa dibagi 7 semua atau dibuat jadi 7 kali berapa gitu ya.
Oke, 175 saya rasa itu 7 kali 25. Kita cek aja. 5, 3, 14, 175, betul ya. Jadi akar 175 nya kita rubah jadi 25 kali 7. Kemudian ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 63. 63 itu 9 kali 7. Oke, sama dengan akar 25 itu 5 akar 7 ya, ditambah 4 akar 7 kemudian dikurangi 3 akar 7 sama dengan 3 tambah 4 5 tambah 4 9 kurangi 3 itu 6 ya, karena akarnya sudah sama semua jadi boleh kita hitung secara langsung. Jadi 6 akar 7 itu yang 3A. Kita lanjutkan ke soal yang 3B. 3B ini kita bisa gunakan SCTV ya teman-teman ya, karena dia perkalian sebetulnya. 2 akar 3 ditambah akar 5 kemudian dikalikan dengan 3 akar 5 dikurangi akar 3. SCTV teman-teman, depan kita kalikan dengan depan ya, sama dengan ini 2 kali 3 6 ya, 6 kemudian yang dalam akar itu akar 3 kali akar 5 itu akar 15. Kemudian depan dikali belakang, 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu akar 9, atau boleh aja ditulis 3 langsung. Kita pelan-pelan aja gini dulu. Kemudian plus ya, karena positif 1 dikali 3 itu plus 3. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Kemudian dikurangi akar 5 kali akar 3 berarti akar 15. Oke, yang bisa dihitung itu yang mana? Nah, yang ini ya, 6 akar 15 dikurangi akar 15, maka jadinya 5 akar 15. Kemudian akar 9 ini bisa dihitung ya, akar 9 itu 3, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang ini ya. Terus 3 akar 25 juga bisa dihitung. 25 itu 5 ya, akar 25 itu 5, jadi 5 kali 3 itu 15. Maka bentuk sederhananya adalah negatif 6 tambah 15 itu 9 ya teman-teman ya. Jadi 9 ditambah 5 akar 15, atau kalau teman-teman menuliskannya dengan 5 akar 15 duluan itu pun enggak masalah. Jadi ini 5 akar 15 ditambah 9, ditulis seperti ini pun boleh karena komutatif ya, penjumlahan. Oke, itu pembahasan nomor 3B. Berikutnya kita akan membahas nomor 3C. Akar 72 ditambah 3 akar 48 dibagi akar 12 dikali 2 akar 8 adalah titik-titik. Baik, kita coba sederhanakan dulu. Akar 72 itu kita bisa rubah jadi 36 kali 2 ya, dikali 2. Kemudian ditambah dengan 3 akar 48 dibagi, jadi saya bisa tulis gini, 3 akar 48 dibagi 12 dikali 8. Ini untuk yang dalam akar ya. Jadi saya buat jadi 1 akarnya, kemudian yang di luar akar saya tulis sendiri. Nah, oke, gini saya perbaiki. Jadi yang di luar akar kan ada angka 3 dikali 2, berarti ini 3 kali 2. Kemudian yang di dalam akar kita buat jadi 48 dibagi 12 ya, dikali 8. Oke.
sama dengan 36 akar 2 itu 6 akar 2 ya. 36 bisa diakar toh. Kemudian ditambah 3 kali 2 yang ada di luar ini 6. Lalu kita bisa coret 48 dengan 12. Hasilnya 4 ya. Jadi 4 kali 8 32. Atau bisa kita rubah 32 itu jadi 16 kali 2. Sehingga akan kita peroleh 6 akar 2 ditambah 6 dikali akar 16 itu 4 akar 2 sama dengan 6 akar 2 ditambah 24 akar 2. Ya, bila kita hitung karena bentuk akarnya angkanya sama, jadi bisa kita hitung 6 tambah 24 sama dengan 30 akar 2. Ini adalah bentuk sederhana dari penjumlahan, perkalian, dan pembagian tersebut. Oke, betul berapa nih teman-teman dari 3 poin di soal nomor 3? Komen ya di kolom komentar. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Baik, soal nomor 4 ini tentang merasionalkan ya teman-teman ya. Nah, rasionalkanlah bentuk berikut. Nah, ini ada 4 poin tapi yang tampil di layar sementara masih 2 poin. Nanti kita lanjut 2 poin berikutnya di bawah. Oke, rasionalkan bentuk berikut. Yang pertama adalah 3 per akar 6 ya. Untuk merasionalkan ini kita tinggal mengalihkan dengan sekawan dari penyebut. Karena penyebutnya akar 6 maka sekawannya adalah akar 6. Jadi ini kita bisa kalikan dengan akar 6 per akar 6. Sama dengan 3 akar 6 per akar 6 kali akar 6 itu 6. Jadi bisa kita tulis 3 akar 6 per 6. Atau bisa kita sederhanakan lagi jadi 1 per 2 akar 6 ya. Atau akar 6 per 2 ya. Jadi bisa ditulis 1 per 2 akar 6 atau boleh juga ditulis akar 6 per 2. Sama aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke 4B. 4B ini sama ya, merasionalkan juga dengan penyebutnya akar 6, berarti sekawannya kita kalikan dengan akar 6 juga. Seperti ini per akar 6. Sama dengan untuk pembilang, maka kita kalikan si akar 6-nya dengan 2 plus akar 8 dibagi akar 6 kali akar 6 itu 6. Jadi secara sederhana bisa kita tulis jadi 2 akar 6 ditambah akar 48 per 6. Karena pertanyaannya hanya merasionalkan, jadi sampai di sini pun sudah benar ya. Atau jika ingin lebih sederhana lagi, kita sederhanakan lagi. 48 itu bisa kita rubah jadi berapa? 16 kali 3 ya, 16 kali 3. Jadi ini tetap 2 akar 6 ditambah akar ini 16 kali 3 ya, jadi akar 16 dikali 3. Akar 16 itu 4, jadi 4 akar 3 per 6. Kita bisa sederhanakan ini ya dengan distributif yang atas dulu menjadi akar 6 ditambah 2 akar 3 ya per 6. Ini bisa kita coret. Nah, ini jadi 3. Maka hasil sederhananya adalah akar 6 plus 2 akar 3 dibagi 3. Namun bila teman-teman sudah mengerjakan sampai di titik yang ini, itu sudah benar karena sudah rasional. Bahkan di titik yang ini pun sudah rasional ya teman-teman di sini. Karena di soalnya uraian, semakin sederhana kamu mengerjakan, poinnya mungkin semakin tinggi gitu. Di luar ekspektasi dari Bapak Ibu guru sekalian gitu. Ya, ini masih mungkin tergantung pedoman penskoran yang dimiliki atau yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Ya, tapi kalau saya sudah mengerjakan di poin ini benar ya, sudah saya anggap benar. Menambahkan lagi ke poin selanjutnya dan seterusnya selalu ada tambahan poin. Oke, kita lanjutkan ke soal 4C. Soal 4C, akar 3 dibagi 2 kurangi akar 5. Berarti merasionalkannya dengan mengalihkan sekawan dari penyebut, yaitu 2 plus akar 5
Karena penyebutnya adalah 2 dikurangi akar 5, maka sekawannya adalah jadi 2 ditambah akar 5. Ya dirinya sendiri, tapi tanda penjumlahannya berubah jadi pengurangan. Tanda pengurangan berganti menjadi penjumlahan. Jadi ini 2 plus akar 5. Kita kalikan sama dengan akar 3 kurung buka ya. 2 plus akar 5. Kemudian untuk penyebutnya itu 2 kali 2 4 ya, dikurangi akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi ini bisa kita tulis jadi negatif akar 3 dikali 2 plus akar 5. Sampai di sini sudah saya anggap benar ya, sudah benar ya teman-teman ya, karena ini uraian. Tidak ada kewajiban sampai terakhir, tapi misalkan sampai kita kalikan pun nggak masalah juga, jadi nilainya ada penambahan ya. 2 akar 3 dikurangi akar 3 kali akar 5 berarti akar 15 ya. Itu untuk yang soal nomor 4C. Berikutnya untuk 4D, soal yang terakhir di nomor 4 ya, sekawan dari akar 3 dikurangi akar 2 ya, berarti akar 3 ditambah akar 2 ya, sama dirinya sendiri, hanya tanda pengurangan dirubah menjadi penjumlahan. Itu sekawan dari penyebutnya. Maka akan kita peroleh akar 3 kurung buka dikalikan dengan akar 3 ditambah akar 2 ya, kemudian dibagi dengan akar 3 kali akar 3 itu 3 dikurangi akar 2 kali akar 2 itu 2. Maaf, ini bukan 3 tapi 2. Nah, seperti ini. 3 kurangi 2 itu 1, maka bisa kita tulis hasil akhirnya adalah akar 3 dikali akar 3 ditambah akar 2. Sampai di sini sudah benar ya, atau mau disederhanakan lagi dengan dikali, itu menjadi akar 3 kali akar 3 9 ya, akar 9 berarti sama dengan 3 ditambah akar 6. Nah, itu jawaban untuk yang 4D ya. Betul berapa soal di poin keempat ini teman-teman ya, mudah-mudahan benar semua ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5, tuliskan notasi ilmiah dari 3 kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan 6 dikali 10 pangkat 18. Kemudian yang B, 2 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Sebetulnya ini sudah notasi ilmiah ya, tapi masih dalam bentuk operasi hitung, sehingga belum sederhana. Yuk kita sederhanakan terlebih dahulu. Cukup mudah sebenarnya teman-teman mengerjakan ini ya, karena tinggal mengalihkan si angka dengan angka ya. 3 kali 6 itu sama dengan 18 ya, kemudian dikali ini 10 pangkatnya juga dikalikan dengan 10 pangkat. Jadi seperti ini, 10 pangkat negatif 7 dikali 10 pangkat 18 berarti pangkatnya ditambah seperti ini, sama dengan ya 18 kali 10 pangkat 11 ya. Tapi ini belum ilmiah ya. Kalau ilmiah 18-nya harusnya satuan, karena tidak boleh lebih dari 10. Jadi kita harus rubah jadi 1,8 kali 10 pangkat 12. Oke, untuk yang nomor 5A seperti ini ya jawabannya. Kemudian untuk 5B pun sama sebetulnya ya, kita pangkatkan masing-masing, maka akan kita peroleh 2 pangkat 3 dikali 10 pangkat 9, karena 3 dikalikan dengan 3 ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, jadi ini 3 kali 3 9. Secara sederhana bisa kita tulis jadi 8 kali 10 pangkat 9 ya. Ini secara notasi ilmiahnya 8 kali 10 pangkat 9. Oke, itu tadi pembahasan soal-soal pangkat dan bentuk akar, tepat 5 soal dengan masing-masing soal punya poin-poinnya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya, tidak ada gap, tidak ada yang miss ya. Jika masih punya pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Kemudian kita cross check ya teman-teman, tadi dari soal nomor 1 sampai nomor 5 yang sudah teman-teman kerjakan dan sudah dicek dengan jawaban saya.
Teman-teman itu betul berapa ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan salahnya di poin yang mana aja. Atau mungkin ada nih jawaban dari saya di soal nomor 1 sampai nomor 5 kok yang ternyata salah atau tidak sesuai dengan eh, atau berbeda dengan teman-teman, tapi teman-teman tuh yakin kalau jawaban teman-teman tuh benar ya, tulis saja di kolom komentar, yuk kita akan diskusi bersama. Oke, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.